Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, NIM 0446563363 dari UPBJJ Banjarmasin. Di sini saya akan melakukan praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan. Dan di sini langsung saja untuk soal yang pertama, kita dimintakan untuk melakukan pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Nah, di sini sudah ada petunjuk untuk melakukan konfigurasi NAT overload. Dan di sini yang pertama kita diperintahkan untuk membuat topologi simulasi NAT seperti pada gambar di sini, dan saya sudah melakukan topologi seperti pada gambar. Kemudian di sini ada daftar dari alamat IP simulasi yang sudah diberikan, dan saya sudah melakukan atau memberi alamat IP seperti pada tabel di sini. Kemudian di sini pastikan PC yang terdapat pada jaringan 10.0, yaitu jaringan pada PC 2, 3, dan 4, dan alamat pada 192.168.30.0 itu adalah alamat dari PC 0, PC 1, dan switch 0 di sini dapat mengakses web dan PTP server yang terdapat pada network 192.168.20. Kemudian di sini langkah berikutnya adalah melalui browser yang terdapat di PC 0, akses web server. Ini adalah alamat dari web server. Kemudian tekan tombol Go beberapa kali, sehingga nanti tampilannya seperti pada gambar di sini. Di sini kita coba untuk pastikan apakah semua PC di sini bisa berkomunikasi dengan web server dan PTP server. Di sini kita bisa menggunakan simple PDU di sini. Kita kirim pesan. Oke, di sini tulisannya adalah successful. Kemudian kita coba untuk PC 2 juga pada PTP server di sini. Valid pertama, kita coba yang kedua. Oke, di sini successful. Kita juga bisa melakukan perintah yang tadi kita pakai browser dari PC 0. Kemudian di sini langkah yang G, di sini segera verifikasi menggunakan netstart melalui command prompt yang terdapat di web server. Kita buka juga command prompt di bagian web server. Oke, seperti ini. Kemudian kita tulis di sini http, kemudian alamat dari web server itu 20.5. Kemudian di sini kita klik go. Nah, apabila tampilannya seperti ini sama seperti gambar, berarti ini berhasil. Kemudian di bagian command prompt web server, kita tulis di sini netstart. Belum masuk, kita tulis kembali. Oke. Nah, ini sudah masuk. Sini ada alamat
IP, ini alamat IP dari PC 0, dan ini adalah alamat dari web servernya. Berarti ini sudah berhasil kita lakukan untuk langkah yang G. Langkah selanjutnya adalah melalui command prompt PC 4, akses PTP, ini adalah alamat dari PTP server. Kemudian segera verifikasi menggunakan netstat juga melalui command prompt yang ada di PTP server. Ini kita close. Juga kita close. Kita ke PC 4. Kemudian kita buka command prompt. Di bagian PTP server juga kita buka command prompt. Di sini di bagian command prompt PC4 kita tulis PTP, kemudian alamat IP dari PTP servernya ini 20.10. Nah, apabila sudah seperti ini artinya berhasil. Kemudian kita cek di bagian PTP servernya, kita tulis netstat. Nah, di sini terbaca ini adalah alamat IP dari PC 4. Oke, ini sudah berhasil. Kita close dulu. Kita lanjut. Nah, di sini kita diperintahkan untuk melakukan pada semua PC. Maka bisa mengakses PTP server dan semua PC apakah bisa mengakses web server. Kemudian web dan PTP server bisa mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server menggunakan perintah netstat seperti yang sudah kita lakukan tadi. Kita menggunakan pada salah satu dari PC yang ada di sini saja. Kita langsung ke bagian tahap konfigurasi di sini, di mana ada skenario. Kita akan melakukan konfigurasi NAT pada router pertama, sehingga akan memenuhi kondisi di mana semua PC bisa terdapat di jaringan 192.168.10.0 itu bisa mengakses layanan web dan PTP server dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga web dan PTP server tidak mengenali alamat pengirim asli yang berasal dari network 10.0 tadi. 10.0 itu adalah alamat dari PC 2 sampai PC 4 di sini. Jadi kalau misalkan PC 2, PC 3, dan PC 4 mengakses web server dan PTP server, maka nanti yang tampil di bagian command prompt web server dan PTP server itu tidak terlihat alamat IP pada 3 PC ini, tapi nantinya akan terlihat adalah IP dari NAT, IP dari router di sini. Kemudian semua PC yang ada di jaringan 30.0 dapat mengakses layanan web dan PTP server. Tapi web dan PTP server masih mengenali alamat asli dari pengirim yang berasal dari network 30.0. Nah, 30.0 itu adalah alamat IP dari PC 0 sampai PC 1. Dimana nanti jika PC 0 dan PC 1 di sini mengakses web server dan PTP server, maka web server dan PTP server masih bisa melihat IP asli dari PC 0 dan PC 1. Berbeda dengan PC 2 sampai PC 4 tadi, web server dan PTP server tidak bisa melihat IP dari
PC 2 dan PC 4, melainkan IP dari router di sini. Karena itu kita akan melakukan konfigurasi pada router pertama seperti yang diperintahkan di sini. Kita buka CLI-nya. Oke, di sini saya sudah melakukan konfigurasi pada router 1. Di sini bedanya adalah di sini saya menggunakan, kalau di sini interface S0/1/0. Tapi di sini saya interface-nya S0/0/0 ya. Jadi agak berbeda karena saya mengikuti keadaan pada topologi yang saya gunakan. Setelah ini, kemudian di sini ada access list 1 permit. Ini adalah alamat IP 10.0, dimana yang akan kita lakukan atau kita gunakan konfigurasi NAT-nya. Selanjutnya adalah pada tahap analisis akan dilakukan pengujian pada konfigurasi yang sudah kita lakukan melalui browser yang terdapat pada PC 0, 3, dan 4. Untuk mengakses web server, ini adalah alamat dari web server, kemudian tekan tombol Go beberapa kali. Kemudian segera verifikasi menggunakan netstat melalui command prompt yang ada di web server. Ini sama seperti langkah yang kita lakukan sebelumnya. Ini kita coba untuk PC 0. Kita buka web browser di sini. Kemudian kita juga buka web server di sini, kemudian buka command prompt-nya. Kita kembali ketik http, kemudian alamat IP dari web servernya. Oke, tampil seperti ini. Kita coba untuk netstat di sini. Kita klik lagi beberapa kali. Dia nggak langsung ngebaca ya, makanya itu di situ diperintahkan untuk klik go itu beberapa kali. Kemudian di sini terlihat masih sama seperti yang tadi, dimana di sini akan terbaca alamat IP dari PC 0. Kemudian di sini akan kita coba ini, kita coba menggunakan PC 3. Untuk web browser. Apakah dia terbaca IP address dari PC 3? Kita klik lagi http IP-nya, kemudian kita klik go, klik beberapa kali biar nanti web servernya bisa ngebaca.
Kemudian di sini kita klik Next Start. Oke, di sini saya coba dia ngebaca masih 10.6 ya. Kita coba lihat lagi gimana ada kesalahannya. Kita buka lagi routernya. Oke, kesalahannya ada di bagian ini. Saya langsung exit karena di sini ada kesalahan. Kita coba ulang. Oke, ini saya sudah melakukan konfigurasi router pertama, mengulang ya ini tadi. Sekarang kita coba untuk melakukan analisis seperti ini tadi. Kita coba apakah berhasil pada PC 3 tadi ya. Karena bila pada PC 0 dan 1 itu sama aja, di sininya akan terlihat address dari PC-nya sendiri. Kita coba di sini, logo di sini, kita stop dulu, kemudian kita go lagi. Ini kita klik Next Start. Nah, di sini berhasil bahwa di sini akan terlihat IP address dari router 1 ya. Pintu gerbang dari router 1 di sini itu 50.1, bukan dari PC 3 yang merupakan 10.6. Nah, di sini kan tadi itu kita gunakan PC 3 10.6 di sini. Dan ini juga PC 4 tadi saya sudah coba, itu gagal. Kita coba untuk PC 4 kembali kita gunakan. Kita buka web server, web browser maksud saya. Oke, di sini juga kebaca untuk percobaan di PC 4. Di sini alamat IP dari routernya yang terlihat, bukan dari alamat IP PC 4. Oke, selanjutnya kita close dulu di sini. Kita lihat langkah selanjutnya. Kemudian di sini dari aktivitas tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang asalnya dari 30.0 yang kita lakukan pada PC 0 tadi. Kemudian sedangkan jika yang mengakses web server yang berasal dari host jaringan 10.0, web servernya akan mengenali host yang punya alamat 50.1. Seperti pada PC 3 dan PC 4, tadi web servernya mengenali alamat 50.1, bukan dari alamat IP yang sebenarnya dari PC 3 dan 4. Kemudian proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT bisa diverifikasi di router 1 dengan perintah show IP NAT trans. Kemudian lakukan hal yang sama pada layanan VTP dan analisis hasilnya. Kita lihat di router 1 di sini. Kita kembali ke sini, kemudian kita show IP NAT trans. Oke, di sini terlihat bahwa IP dari 10.7
10.6 itu IP publiknya itu adalah 50.1. Digantinya ya, pergantian karena menggunakan NAT overload tadi. Kita akan mencoba pakai PTP server. Di sini kita coba pakai PC 1. Kita buka command prompt. Kita klik PTP 192.20.10. Oke, ini udah akses PTP server. Kita buka command prompt di PTP server. Kita klik net start. Di sini kebaca ada 30.6. Ini adalah alamat IP dari PC 1. Selanjutnya kita coba pakai PC 2 untuk PTP server. Kita buka command prompt, kemudian kita klik PTP, alamat dari PTP-nya. Oke, di sini sudah masuk, sudah mengakses. Kita buka command prompt PTP, klik kembali next start. Nah, di sini kebaca alamat IP dari router atau R1 sini adalah 50.1 dan dia nggak baca IP dari PC 2. Oke, ini adalah praktikum untuk tugas 1. Kita close dulu. Oke, selanjutnya adalah praktikum yang kedua, yaitu konfigurasi VPN site to site. Oke, kita di sini cari ini dia, praktikum konfigurasi VPN site to site. Ini adalah panduannya. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk melakukan topologi simulasi seperti pada gambar, dan saya sudah melakukan topologinya beserta dengan alamat IP dari simulasi sudah saya masukkan di sini. Selanjutnya pada langkah yang pada topologi diasumsikan bahwa network yang IP-nya 10.0 dan 20.0 itu sebagai jalur publik, dan dua jaringan lainnya yang 192 depannya 192.168.10.0 dan 192.168.20.0 itu sebagai jalur privat. Pastikan PC 0 terhubung dengan PC 1 menggunakan perintah ping. Di sini kita coba untuk ping. Karena saya sudah melakukan konfigurasi alamat IP pada semua perangkat di sini. Kita coba ping dari PC 0 ke PC 1. Ping alamat IP-nya dari PC 1 ini adalah 20.10, yang ini 10.10, ini 20.10. 20.10. Ini ada reply, meskipun pertamanya request timeout ya. Di sini reply artinya bisa mengakses PC 1 untuk PC 0-nya. Oke, selanjutnya untuk tahap pelaksanaan percobaannya. Pada tahap ini Anda akan mengkonfigurasi IPsec
Dimana di sini kita akan mengaktifkan fitur keamanan pada router 1 dan router kedua dengan perintah seperti di sini. Kemudian verifikasi menggunakan perintah show version. Pastikan lisensi teknologi keamanan aktif. Kemudian lakukan hal yang sama pada router. Di sini router 2 maksudnya. Salah ketik ya. Kita lakukan pada router 1 dulu. Kita ke CLI. Oke, di sini kita akan lakukan konfigurasi seperti ini pada router 1. Oke, di sini sudah saya lakukan untuk mengaktifkan fitur keamanannya. Di sini sudah saya lakukan seperti perintah di sini. Kemudian kita akan show version. Kita enable lagi. Kita enter aja sampai ke bawah. Oke. Nah, di sini sama seperti pada petunjuk bahwa security K9 itu sudah aktif. Oke. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi parameter IPsec pada router 1 dengan konfigurasi berikut. Dimana di sini kita identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN pada contoh praktik ini. Semua paket data yang berasal dari jaringan ini sebenarnya salah. Ya, ini bukan alamat jaringan yang ada pada praktek di sini. Ini maksudnya mungkin adalah 10.10 ya dari jaringan 10.0 mungkin dari PC 0 menuju ke jaringan 192.168. Ini 20.0 ya, jaringan dari PC 1 yang akan memicu terbentuknya jalur VPN. Oke, kita langsung saja untuk melakukan konfigurasi. Oke, di sini saya sudah melakukan konfigurasi. Dari sini akses listnya, sini pakai IP 10.0 dan 20.0 sesuai dengan IP address yang sudah ada di dalam praktikum. Kalau ini tadi kan salah ya. Jadi kita menggunakan alamat IP yang sudah kita konfigurasi sebelumnya. Kemudian di sini ada konfigurasi parameter ISA-KMP pada fase pertama. Sudah saya lakukan juga di sini. Kemudian di sini addressnya di sini adalah ini adalah router kedua. Ini berfungsi untuk PC 0, saya bisa akses ke PC 1. Kemudian di sini ada konfigurasi parameter ISA-KMP fase kedua. Di sini sudah saya lakukan ini.
Oke. Dan di sini VPN connection to R3 ini salah. Sebenarnya ini untuk R2. Di sini saya tulis R2 untuk router kedua. Kemudian di sini juga adalah IP address dari router kedua. Agar PC 0 bisa koneksi ke PC 1. Oke, kemudian di sini interface untuk CryptoMap VPN MAP. Sini serial yang saya pakai adalah sama seperti di sini, S0 /0/0. Kemudian sini juga akan dilakukan konfigurasi parameter IPset pada ini sebenarnya router kedua. Jadi agar nanti pesan atau komunikasi bisa berjalan lancar, maka kita juga akan melakukan pada router kedua. Jadi nanti PC 0 bisa komunikasi ke PC 1 dan PC 1 juga bisa berkomunikasi dengan PC 0. Jadi kita di sini akan lakukan konfigurasi parameter IPsec pada router keduanya juga. Ini hampir sama seperti tadi. Cuman di sini bedanya IP-nya dibalik. Tadi yang pertama adalah 10.0, kemudian 20.0, tapi di sini kita balik, jadi di sini nanti 20.0 dulu baru 10.0. Langsung saja kita ke router kedua. Ini kita keluar dulu, kita masuk ke router kedua di sini, ke CLI-nya. Di sini akan kita lakukan konfigurasi parameter pada router kedua seperti pada router pertama yang tadi. Oke, di sini sudah saya lakukan konfigurasi parameter dengan beberapa kali kesalahan, tapi belum mengaktifkan sesi keamanannya. Tapi di sini sudah saya lakukan. Dan di sini terlihat security K9 ini sudah aktif. Kemudian di sini saya sudah melakukan konfigurasi parameter ISAKMP-nya. Ini yang sudah betulnya. Nah, ini tadi saya sudah melakukannya, tapi ada salah di mana di sini seharusnya 10.0. Oke. Dan di sini adalah IP address dari router 1. Jadi nantinya PC 1 bisa berkomunikasi dengan PC 0. Selanjutnya di sini akan kita lakukan verifikasi hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi, di mana kita akan kirim paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping. Kemudian verifikasi paket terkirim secara terenkripsi menggunakan perintah show crypto IPsec SA. Kita lakukan ping dulu dari PC 0 ke PC 1. Oke, di sini ini sudah
reply, meskipun awalnya memang seperti ini, request timeout. Dan sini paket yang terkirimnya adalah 4 dan diterima cuma 2 karena loss 2. Nah, di sini. Kemudian di sini kita akan cek di router 1. Kita coba cek di router 1. Enable lagi, kemudian kita sini show crypto set. Oke, nah di sini paketnya encrypt 3 dan encryptnya 3. Artinya di sini PC0 bisa atau berhasil untuk melakukan kirim paket ke PC1 menggunakan ping. Di sini terlihat ada paket yang terkirim dan terencrypt itu ada 3, cuman yang diterima cuma 2 ya. Oke, selesai sudah praktikum dari mata kuliah keamanan jaringan, di mana akan melakukan praktikum mengenai konfigurasi NAT overload dan juga konfigurasi VPN site to site. Itulah praktikum yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.